Jumpa lagi dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Kita mau mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan bahan bacaan Yohanes 13 ayat 1-20. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Pendeta Hendra, Kak Kristina dan juga Kak David. Dan sebelum kita memasuki persiapan bersama ini, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersama mau mempersiapkan bahan ajar kami untuk kami sampaikan kepada adik-adik yang Tuhan percayakan bagi kami. Pimpin dan bimbinglah kami secara khusus untuk Kak Pendeta Hendra, Kak Kristina dan Kak David yang akan melengkapi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Diawali oleh Kak Pendeta Hendra yang akan menggali bahan Alkitab. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi. Salam Kak semua. Kita akan membahas firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini, orang yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Inilah firman Tuhan yang akan kita bahas. Kakak-kakak yang terkasih dalam Yesus, kita akan membahas bagian firman Tuhan ini sekali lagi dalam tema Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama, maka kita menemukan ada penggalan kalimat Yesus telah tahu. Jadi Tuhan Yesus ditunjukkan oleh penulis Yohanes ini bahwa ia adalah sosok yang serba tahu, dia tahu tentang dirinya, bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, dan ini menunjukkan bahwa kekuasaan atau kuasa Tuhan itu luar biasa. Di ayat yang pertama juga disebutkan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi sekali para murid-muridnya ini. Bahkan disebutkan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya, sampai pada kesempurnaannya, pada kasih yang begitu sempurna. Nah, pada ayatnya yang berikutnya disebutkan bahwa mereka sedang makan bersama dan ada keterangan bahwa iblis telah membisikkan rencana pada Yudas Iskariot. Sekali lagi disebutkan bahwa Yesus tahu. Jadi, Tuhan Yesus tahu dengan apa yang akan terjadi, dengan apa yang ia gumuli pada saat itu. Dan Yesus juga pasti tahu rencana Yudas mengkhianati dia. Dalam situasi dia tahu waktunya terbatas, dia tahu orang-orang terdekatnya itu bahkan ada yang akan mengkhianati dia, lalu ia melakukan sesuatu yang penting sekali. Jadi kalau kita udah tahu waktu kita terbatas, pasti kita akan melakukan sesuatu yang penting buat kita sampaikan kepada orang-orang yang masih bersama-sama dengan kita, dan Tuhan Yesus melakukan itu. Dan Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pesan kuat dengan sebuah peragaan, kira-kira begitu ya. Dia menanggalkan jubahnya dan mengikat pada pinggangnya itu sebuah kain lenan. Ini adalah ritual seorang hamba yang akan melayani. Jadi ketika dia melakukan ini, menanggalkan jubahnya dan mengikatkan sehelai kain pada pinggangnya, murid-murid langsung tahu, mungkin sudah pada gelisah. Apalagi ketika dia membasuh kaki para murid-muridnya. Sekali lagi disebutkan dalam kisah kita ini bahwa Yesus tahu. Walaupun situasi sangat menyakitkan karena dia tahu akan ada pengkhianatan, dia tahu waktunya tidak lagi bersama-sama dengan para murid-muridnya, tapi dia sungguh-sungguh mengasihi bahkan merendahkan dirinya. Dan Yesus tahu benar dengan apa yang dia lakukan. Tapi lalu ketika para murid-muridnya itu gelisah, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu. Kata tahu disebutkan dalam bacaan kita ini dengan menggunakan kata aslinya oida. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar melihat, tapi benar-benar paham, kenal, ngerti, bahkan membangun sebuah paradigma berpikir yang baru, yaitu melayani. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu belum memahami nih ya. Nah, ini ada pesan kuat bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini perlu waktu untuk menyerapnya, dan rindulah Tuhan Yesus supaya kelak bukan hanya paham, tapi juga paradigma murid-murid ini untuk saling melayani hidup. Nah, di ayat yang ke-8 disebutkan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan bagian ini. Di versi bahasa Indonesia masa kini disebutkan bagian akhir ini dengan engkau tidak ada hubungan dengan aku. Jadi penting sekali bahwa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu, meneladaninya, menjadikan kita terhubung, melayani orang-orang yang bahkan sekalipun mengkhianati kita, itu membuat kita akan memulihkan relasi. Jadi kata-kata yang Tuhan Yesus katakan tidak mendapat bagian dalam aku menegaskan soal perintah untuk merendahkan diri, untuk melayani. Dalam peran Tuhan Yesus membasuh kaki para murid ini adalah sebuah proses pemulihan hubungan. Dan inilah yang Tuhan Yesus rindukan supaya terjadi pada setiap para muridnya, saling mendukung satu dengan yang lain, saling memulihkan relasi, saling menunjukkan pelayanannya. Lalu bisa kita disebutkan ada Petrus yang minta untuk dibasuh bukan hanya kakinya tapi juga semuanya, begitu ya. Dan Yesus lalu menegaskan soal barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Penegasan tidak semua merujuk pada bukan hanya pada Yudas, tapi juga mungkin pada kita. Kita yang mungkin orang-orang yang belum hidup sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh punya relasi dengan Tuhan ya. Dan itu yang Tuhan Yesus rindukan untuk terjadi pada setiap kita.
Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi dalam teks kita bahwa Ia telah memberikan sebuah teladan supaya kamu juga berbuat sama. Dan kalau kita mampu berhasil untuk melayani seperti Tuhan Yesus melayani, maka ayat 17 mengatakan, kamu akan berbahagia jika kamu melakukannya. Jadi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kisah membasuh kaki para murid-murid ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mau supaya kita punya kerinduan untuk juga melayani satu dengan yang lain, meneladani Kristus. Jadi kisah ini menegaskan sebuah pesan kuat bahwa anak-anak perlu diperkenalkan kisah ini. Untuk kelas batita dan balita perlu tahu kisah tentang Yesus membasuh para murid-muridnya. Tapi kelas besar, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD dan kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, kelas kecil dan kelas besar, perlu untuk dibangun teladan mereka untuk meladani Kristus. Perlu dibangun sikap mereka untuk saling melayani. Tidak enggan untuk melayani mereka yang bahkan mungkin tidak berbuat baik atau jahat kepada kita, seperti Tuhan Yesus terhadap Yudas. Nah, inilah pesan yang kuat yang kita akan sampaikan kepada adik-adik, bahwa anak-anak mau mengikuti teladan Yesus dalam melayani. Inilah bagian firman Tuhan yang kita akan sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Santi. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah lebih dulu ya berinisiatif melayani dengan tindakan simbolik ya, membasuh kaki para murid, dan pada saat itu juga Tuhan Yesus mengajak ya murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Ini tantangan nanti buat kakak-kakak untuk bisa menyampaikan secara khusus kepada adik-adik nanti kelas kecil dan kelas besar untuk mau melayani. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Kita mau menuju Kak Kristina yang akan menyampaikan ide menarik untuk adik-adik kelas batita dan balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Dan bersama dengan kita sudah siap nih Kak Pendeta Kristina. Mari silahkan Kak Kristina. Halo kakak-kakak pelayan anak dimanapun kakak-kakak berada. Senang sekali hari ini saya dapat kembali berbagi ide cerita untuk mengajar di anak-anak kelas batita dan balita. Adapun tema cerita yang akan kita pakai adalah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Tujuan dari cerita ini untuk anak kelas batita dan balita adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang kedua, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus sayang kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, anak tahu dan senang bahwa Tuhan Yesus juga sayang kepada mereka. Ide cerita yang pertama, kakak-kakak dapat memakai gambar ataupun ketika kakak-kakak punya barang-barang ini dapat dipakai langsung dan ditunjukkan kepada anak-anak. Yang pertama adalah handuk, gitu ya, atau kain juga boleh, dan warnanya nggak harus warna putih. Tunjukkan
gambar atau benda ini kepada anak-anak. Lalu yang kedua adalah baskom. Dan yang ketiga adalah air. Ketika masing-masing gambar ini atau benda ini ditunjukkan, tanyakan kepada anak-anak, apa sih benda ini? Atau apa sih gambar dari benda ini? Namanya apa ya anak-anak atau adik-adik? Dan setelah itu bisa juga tanyakan kepada mereka apa fungsi dari benda-benda ini. Ya. Fungsi kain untuk apa? Fungsi air untuk apa? Fungsi dari baskom untuk apa? Nah, kenapa hari ini kakak membawa barang-barang ini? Mau dipakai untuk apa ya? Dan sampaikan kepada anak-anak bahwa ternyata pada suatu kali Tuhan Yesus pakai barang-barang tersebut untuk mengajar murid-muridnya. Pada suatu hari menjelang hari kematian Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya di suatu ruangan. Dan saat itu Tuhan Yesus merasa sedih bahwa sebentar lagi ia akan berpisah dengan murid-muridnya. Padahal betapa Tuhan Yesus itu sayang kepada murid-muridnya. Lalu tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, kakak-kakak bisa pakai video yang akan saya tampilkan. Dan video ini juga bisa di-download atau diputar dari YouTube channel Getsemani. Nanti bisa ditulis, keywordnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah Nah, kakak-kakak nanti setelah ditampilkan video yang tadi, kakak-kakak bisa kemudian melanjutkan cerita. Ya. Wah, ternyata barang-barang tadi untuk apa adik-adik? Wah, untuk membasuh, untuk membersihkan kaki murid-murid Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya pada waktu mereka makan malam bersama, ketika mereka berkumpul bersama menjelang hari kematian Tuhan Yesus. Yesus menuangkan air ke dalam wadah, membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya atau mengelapnya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Tapi kemudian ada satu orang muridnya yang tidak mau untuk dibasuh oleh Tuhan Yesus. Nama muridnya adalah Petrus. Ya, kakak-kakak nanti bisa tampilkan juga gambar dari Petrus. Nah, ya.
bahwa Petrus tidak mau untuk dibasuh oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian setelah Tuhan Yesus menunjukkan apa arti atau mengatakan maksud dari pembasuhan kaki itu, bahwa Tuhan Yesus sayang kepada mereka, maka Petrus mau dibasuh. Ya, sampai seluruh murid-murid yang lain juga akhirnya mau dibasuh oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu sampaikan juga kepada anak-anak bahwa anak-anak juga disayang oleh Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini anak-anak tidak dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak melalui orang-orang di sekitar. Papa mama, atau kakak adik, atau mbak yang merawat dan mengasuh mereka, yang senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, yang senantiasa membantu mereka untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan akhiri cerita dengan menyanyi, yaitu lagu Yesus Sayang Padaku. Itu ide cerita yang pertama. Lalu ide cerita yang kedua, bagi kakak-kakak yang sudah melayani sekolah minggu secara hybrid atau tatap muka, kakak-kakak bisa langsung mempraktekkan pembasuhan kaki ini kepada murid-murid atau kepada anak-anak, ya. Jadi akan bermain peran. Kakak-kakak akan menjadi Tuhan Yesus, dan anak-anak sekolah minggu atau anak-anak yang kakak layani itu akan menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kakak-kakak akan satu persatu membasuh kaki para murid atau anak-anak sekolah minggu. Dan setelah membasuh, sampaikan kenapa kakak-kakak membasuh kaki mereka. Bahwa kakak-kakak sayang kepada mereka. Lalu barulah masuk kepada penyampaian cerita. Bagaimana Tuhan Yesus juga membasuh kaki para murid sebagai bentuk sayang kepada para murid. Dan bagi kakak-kakak yang masih online, ya, kakak-kakak bisa meminta tolong kepada papa mama untuk pada saat cerita ini mendampingi anak-anak dan menyiapkan barang-barang tadi. Ada baskom, ada kain, dan juga kemudian air. Minta kerjasama dengan orang tua, supaya orang tua yang akan berperan seperti Yesus. Dan kemudian anak akan berperan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Minta terlebih dahulu kepada orang tua, papa atau mama, untuk membasuh kaki anak-anak sekolah minggu. Dan setelah orang tua selesai membasuh, masuklah kepada cerita tentang Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Dan sampaikan juga kepada anak-anak bahwa inti pesan dari cerita ini, Tuhan Yesus yang seorang guru mau melakukan tindakan membasuh kaki para murid, mau melayani para murid, dan itu dilakukan karena sayang kepada para murid. Dan mama papa juga mau membasuh kaki para murid, kaki anak-anak, atau kita guru sekolah minggu juga mau membasuh kaki anak-anak buat yang sudah melakukan sekolah minggu secara hybrid atau online, untuk menyatakan kasih, menyatakan sayangnya kepada mereka. Dan tanyakan kepada mereka, gimana perasaannya? Wah, senang bisa disayang, senang bisa dilakukan tindakan pelayanan untuk mereka dengan membasuh kaki mereka. Dan ajak mereka untuk kemudian menyadari itu juga sebagai salah satu simbol, sebagai salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus juga sayang kepada mereka. Sehingga mereka boleh bersyukur dan senang karena Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan sayang kepada mereka, dan juga sayangnya Tuhan dinyatakan melalui papa mama atau guru yang hadir di sekitar mereka. Sekian ide cerita dari saya, dan semoga dapat memperlengkapi atau bermanfaat bagi kakak-kakak. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati.
Terima kasih Kak Kristina yang sudah menyampaikan ide menarik untuk adik-adik kelas Batita dan Balita. Kita menuju Kak David yang sudah bersiap untuk menolong kita mengajar di kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Baru saja Kak Kristina menyampaikan ide metode untuk adik-adik kelas Batita Balita dan Kak Hendra menggali bahan-bahan Alkitab di bacaan tersebut, dan kita menuju Kak David yang sudah siap nih di kelas kecil. Mari silahkan Kak David. Halo kakak-kakak sekalian, senang berjumpa dengan kakak-kakak sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Terima kasih juga kesempatannya dari yang diberikan oleh Kak Santi maupun juga Pak Hendra. Nah, saya akan berbagi ide berkaitan dengan cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kakak-kakak sekalian, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Bentar. Ini kok nggak ada nih ya. Saya share screen dulu. Nah, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Tadi juga kita sudah mendengar pembahasan juga di awal. Nah, untuk apa tujuan gitu kan ya, kita bisa juga tahu, yaitu anak tahu bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Terus kemudian yang kedua ada anak mau mengikut teladan Tuhan Yesus dalam melayani. Dan ini menjadi yang kedua ini menjadi tujuan pembelajaran dari kelas tengah gitu ya. Selain tadi saya ingin menambahkan ataupun juga menegaskan ya beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan bacaan kita gitu ya, dengan cerita kita ini bahwa Yesus sebagai Tuhan, guru, tokoh yang dikenal banyak orang gitu ya, sudah selayaknya dia mendapat pujian, pelayanan dari orang-orang yang mengikuti dia seperti itu ya. Tapi apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, tidak begitu dengan Yesus. Tuhan mengajar murid-muridnya sebuah kasih yang diwujudkan dalam kerendahan hati gitu ya. Kita melihat di ayat yang ke 13 ayat 1 gitu ya, bagaimana ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya seperti itu. Dalam kerendahan hati membasuh kaki murid-muridnya, melayani murid-muridnya. Bahkan Yesus tahu, padahal tahu dia ada muridnya yang mau berkhianat kepadanya seperti itu. Yang berikutnya adalah Tuhan mengajarkan dengan keteladanannya dalam bertindak. Dia tidak hanya mengajar dengan berbicara, tapi juga dalam perbuatannya, gitu kan? Dalam segala sikap dan keteladanannya. Dan yang kali ini kita ceritakan adalah keteladanannya dalam kerendahan hatinya, gitu ya, untuk mau memberikan contoh kepada murid-muridnya, gitu. Maka kita sebagai pengikutnya kita harus juga meneladani dan menirunya. Poin berikutnya, pelayanan itu bisa berbagai bentuk, bahkan dalam hal sederhana. Dalam ibadah sekolah minggu pun kita bisa melibatkan anak-anak kelas besar ataupun juga kelas tengah yang mungkin bisa dipersiapkan gitu kan ya, untuk sejak dini ikut dalam pelayanan bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya gitu.
Nah, kelas tengah dengan tujuan anak mengikuti teladan Yesus dalam melayani, yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, usulan runtutan ceritanya seperti ini. Yang pertama, kita menjelaskan tentang Tuhan Yesus sebagai guru, diikuti banyak orang, gitu ya, dihormati, dan lain-lain seperti itu. Tuhan tahu saat waktunya sudah dekat, gitu ya. Bahwa dia akan mengalami penderitaan-penderitaan itu. Nah, dia ingin memberikan pesan kepada muridnya. Pesannya diberikan dalam keteladanan, Tuhan membasuh kaki murid-muridnya gitu. Tuhan berharap setiap kita juga meneladaninya untuk melayani, gitu ya, melayani Tuhan dan sesama. Udah sampai situ seperti itu. Nah, kreasi dalam penyampaian gitu ya, saya usulkan dengan gambar gitu ya. Nanti saya juga kasih gambarnya gitu kan. Kakak-kakak bisa ambil juga gitu ya. Nah, usulan opening itu gitu ya, awal sebelum cerita gitu kan ya, atau mau ditaruh di belakang juga boleh begitu kan ya. Aktivitas atau satu games gitu ya, namanya game cari siapa pemimpinnya begitu. Nah, ini mengajarkan untuk mereka meneladani itu berarti mengikut apa yang dilakukan oleh sang pemimpinnya atau gurunya seperti itu. Nah, yang pertama ini gambarnya dulu ya. Ini saya sudah gambarnya. Nanti gambar ini juga ada di file Google Drive Bina Warga gitu ya, yang bisa kakak-kakak ambil juga seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini gambar-gambarnya seperti itu. Nah, terus ini yang tadi itu ya, tebak pemimpinnya. Nah, cara bermainnya bagaimana? Pertama akan dipilih 2 orang peserta atau 1 orang peserta, tergantung jumlah peserta dalam ruang Zoom Anda, begitu ya. Kalau banyak ya 2, begitu ya. Kalau cuma sedikit 1 aja gitu. Dipilih, terus kemudian buatin ini backroom, suruh masuk backroom dulu. Nah, terus kemudian yang tersisa di situ di main room, pilih salah satu teman yang akan menjadi pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu nanti akan melakukan gerakan-gerakan ya, harusnya sebatas ini ya, gitu ya. Gerakan misalnya menggaruk, terus kemudian mengusap-ngusap, gitu kan ya, atau mengusap hidung gitu ya, atau hal yang lain seperti itu. Dan semua orang yang ada di layar itu gitu ya harus menirukan pemimpin itu begitu. Nah, role model, menjadi role model ya. Nah, setelah itu, setelah oke sepakat gitu ya, semuanya berdiam diri dulu. Yang 2 orang itu suruh balik di main room seperti itu. Terus kemudian mereka berdua akan mencari siapa pemimpinnya yang menyebabkan semua orang di situ melakukan gerakan itu begitu kan, atau beberapa gerakan seperti itu. Nah, yang menang gitu ya akan mendapatkan hadiah misalnya begitu. Nah, setiap putaran hanya diberi 2 menit gitu ya. Jadi 2 menit untuk menebak siapa gitu ya. Pemimpin harus mengubah gaya minimal 5 kali. Kalau pemimpinnya cuma diem aja ya susah gitu ya. Harus ada gerakan meskipun sedikit gitu ya. Nah, dalam 2 menit itu dia harus minimal 5 gerakan minimal ya gitu. Sehingga yang lainnya bisa meniru gitu kan ya. Oh, gerakannya kayak gimana. Yang lainnya harus pandai-pandai juga gitu kan ya. Meniru, jangan langsung ini terang-terangan gitu ya, melihat si ini, tapi nggak kelihatan juga sih sebenarnya ya, nggak tahu kan, melihatnya semuanya ke laptop gitu kan. Nah, jadi yang pasti gitu kan ya, memperhatikan dan kemudian menirukan sang pemimpinnya seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita meneladani Tuhan yang terlebih dahulu dalam kerendahan hatinya gitu kan ya, mau melayani gitu ya. Dan kita pun juga dipanggil untuk melayani, yaitu kalau dipanggil untuk melayani juga berarti kita harus meniru gitu kan ya, melihat Tuhan gitu ya, meneladani Tuhan seperti itu. Itu ya kakak-kakak kira-kira untuk kelas tengah seperti itu ya. Untuk kelas tengah ini gambar-gambarnya gitu, nanti kakak-kakak tinggal sedot gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak Indra. Ya, ini sederhana yang kelas tengah gitu ya. Seperti itu. Saya kembalikan. Terima kasih Kak David untuk ide menarik di kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kita masih bersama dengan Kak David yang akan menolong kita untuk menemukan ide menarik
mengajar di kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Bersama dengan kita sudah hadir bersiap Kak David yang akan menyampaikan ide metode untuk kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6 SD dengan tema Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Mari silahkan Kak David. Nah, kembali lagi kakak-kakak, kita akan masuk yang kelas besar ya, begitu ya. Nah, terima kasih buat kesempatannya juga. Kita masuk kelas besar. Saya share screen dulu, kakak-kakak. Ya, oh ini. Tadi kan kita sudah ada satu permainan. Ini permainan juga bisa dipakai juga di kelas besar ya, seperti itu. Bisa jadi satu pilihan gitu ya. Tapi di kelas besar ini saya kasih 2 aktivitas nantinya ya, seperti itu. Sama, ketika Tuhan Yesus memasukkan murid-muridnya, ketika tujuannya juga sama, gitu. Bahkan di tujuan pembelajaran juga sama, gitu ya, ada mengikuti teladan Yesus dalam melayani. Nah, runtutannya mirip, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus sebagai guru dan diikuti banyak orang. Tuhan tahu saat waktunya sudah dekat, gitu ya. Dia ingin memberikan pesan kepada muridnya. Terus pesannya diberikan dalam keteladanan. Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan berharap kita juga meneladaninya untuk mau melayani. Nah, terus yang poin ke-6 ini, kalau kelas besar sebenarnya sudah bisa diajak untuk melayani gitu ya, menjadi pembaca ayat hafalan atau doa persembahan atau hal-hal yang bisa dilakukan ya oleh adik-adik di kelas besar seperti itu. Jadi kita akan kasih beberapa contoh bentuk-bentuk pelayanan yang bisa dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Nah, kreasi dalam penyampaian. Nah, tadi dengan gambar sudah bisa juga sama dengan yang kelas tengah, gitu kan ya. Nah, satunya dengan video scribe. Nah, nanti saya kasih linknya juga ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak tinggal klik begitu linknya itu di situ. Ada trialnya juga 7 hari seperti itu ya. Jadi bisa ya, gitu. Nah, saya juga memberikan usulan ending, gitu ya. Ada 2 usulan yaitu list pelayan ibadah. Terus yang kedua adalah aktivitas bermakna, seperti itu ya. Nanti kita masuk bagian satu-satu. Yang berikutnya adalah kita masuk ke video scribe. Contohnya seperti ini kakak-kakak yang saya coba bikinkan buat contoh buat kakak-kakak. Nah, sebentar mana ya? Nah, ini di share sound. Halo adik-adik sekalian, masih ingatkah bahwa pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, bahwa begitu banyak orang-orang menyambut dia, begitu terkenalnya Tuhan kita Yesus. Nah, Tuhan dan guru dari ke-12 muridnya ini yang terkenal melakukan banyak mukjizat dan juga mengajar banyak orang, adik-adik sekalian. Suatu kali sebelum Hari Raya Paskah, mereka bersama-sama untuk makan di sebuah tempat. Dan mereka sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berdiri, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Nah, kenapa ya?
ia mengambil sehelai kain lenan dan dia mengikatkan ke pinggangnya, adik-adik sekalian. Nah, apa yang mau dilakukan oleh Tuhan ya? Kemudian dia mengambil air dan mulailah dia membasuh kaki para muridnya itu. Kalau zaman dahulu, pada waktu itu, mereka kalau dari luar itu banyak debu-debu. Jadi kalau begitu masuk, mereka harus dicuci, dibersihkan. Biasanya pelayan yang melakukan. Nah, atau murid kepada gurunya. Tapi ini Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Lihat, dia membersihkan kaki setiap muridnya dan kemudian dia mengeringkan dengan kain lenan yang ada di pinggangnya itu. Tuhan Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Apa yang dia mau lakukan saat dia ingin membasuh Petrus sebentar menolak. Tapi Tuhan setelah mengatakan bahwa dia harus menerima juga bagian ini, supaya dia juga menerima bagian dari kerajaan Tuhan, maka dia pun akhirnya mau dibasuh oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, setelah Tuhan Yesus membasuh setiap murid-muridnya, dia kemudian berkata bahwa dia ingin menitipkan pesan-pesannya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan keteladanannya, dengan apa yang telah dia lakukan, bahwa dia telah melayani murid-muridnya. Dia berharap murid-muridnya pun mencontoh dan meneladaninya. Yohanes 13 ayat 14 dan 15, di situ dikatakan, jadi jikalau aku itu Tuhan Yesus ya, membasuh kakimu, dan aku yang adalah Tuhan dan Guru, gitu ya, dia mau merendahkan diri dan melayani, gitu kan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, membasuh kaki bukan dalam arti yang sesungguhnya juga ya, tapi melayani, ya, menolong satu sama yang lain. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan kerendahan hati kita melayani sesama kita dan melayani orang-orang ataupun keluarga kita. Terima kasih. Nah, kira-kira begitu kakak-kakak sekalian ya. Nah, ini sebenarnya mudah gitu ya. Kita tinggal mengumpulkan gambarnya dulu, terus nanti ada kertas putih seperti ini, kita tinggal taruh gitu kan ya, kertas putihnya sesuai urutan gitu. Terus kemudian kita bisa pilih ini tanda-tanda arrow-nya atau tanda panahnya seperti itu. Terus kalau kita mau menuliskan sesuatu bisa juga diketik-ketik seperti itu gitu kan. Nah, terus kemudian tinggal udah waktu ini jalan gitu kan ya, kita bisa mengisi dengan suara kita seperti itu, sesuai dengan ininya. Terus lamanya gambar itu pun bisa bisa diperpanjang atau diperpendek seperti itu, sesuai dengan kata pengantar kita seperti itu. Nah, bisa bisa dicoba kakak-kakak sekalian ya. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah usulan untuk ending atau aplikasi ya. Nah, ini yang berkaitan dengan list pelayanan firman. Jadi setelah Anda cerita, terus kemudian kakak-kakak buat anak-anak jadi kelompok-kelompok pelayanan sekolah minggu gitu ya. Misalnya dibuat satu kelompok isinya ber-6 atau ber-5 seperti itu ya. Terus kemudian mereka harus menentukan nantinya ya, membagi dan menentukan petugas pelayanan sekolah minggu gitu yang akan membantu kakak guru sekolah minggunya. Mereka dimasukkan ke break room masing-masing dengan satu kakak GSM. Kalau kakak GSM-nya nggak cukup, bisa aja dilepas gitu ya, kan udah kelas besar gitu kan. Nah, kakaknya akan muter-muter. Nah, nanti bergabung sebentar di tiap ini, terus pindah-pindah gitu.
Nah, tugas mereka di situ adalah berbagi tugas untuk membuat pelayanan ibadah. Misalnya liturgos, siapa yang jadi liturgos? Si A gitu. Nah, terus temanya, kasih temanya gitu. Misalnya minggu depan tentang ini apa namanya? Tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, kira-kira apa pujian tentang doa gitu misalnya. Oh, misalnya tentang aku berdoa dan segala macam gitu, usulan pujian di situ. Terus kemudian siapa yang doa? Doa awal siapa? Doa penutup siapa gitu. Nanti ditulis juga di sini siapa. Jadi dibagi tuh setiap anak harus ada bagiannya seperti itu. Terus baca ayat hafalan. Nah, baca ayat hafalan bukan cuma baca sekali terus selesai gitu. Bisa juga mereka suruh berkreasi, ada kreativitas apa bacanya gitu. Salah satunya nanti saya akan kasih ide ya di bagian akhir gitu. Terus aktivitasnya apa gitu kan? Misalnya aktivitasnya dari doa membuat tangan berdoa gitu. Terus nanti bisa diwarnai kek atau dibuat pajangan kek seperti itu. Nah, mereka bisa si apa yang membuat itu bisa memvideokan cara membuatnya, terus kemudian nanti bisa tinggal diklik pada waktu ibadah minggu depan gitu ya, misalnya seperti itu gitu. Terus persembahan siapa gitu. Nah, nanti kakak-kakak bisa aja gitu kan ya, dilihat siapa yang benar-benar siap, kelompok siapa, mungkin bisa dilibatkan dan memang benar-benar mereka mempraktekkan pelayanan ibadah itu. Seperti itu gitu. Persembahan pun juga bisa mereka mau ada kreasi apa begitu kan ya. Misalnya mereka persembahannya pertama mereka kasih gambar dulu bahwa oh, Tuhan sudah memberikan berkat dan segala macam. Maka inilah saatnya kita untuk memberikan apa ucapan syukur kita melalui persembahan di sekolah minggu ini gitu. Atau yang lainnya kakak-kakak ya. Seperti itu. Terus usulan yang kedua. Usulan kedua ini saya minta kakak-kakak untuk bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri, oke ya. Bangkit berdiri, terus tangannya ke atas. Terus ditarik. Gitu kan ya. Oke. Sudah. Nah, terus kemudian direntangkan tangannya, gitu kan ya. Terus ini ditaruh gini. Wah, kita ini olahraga. Ditekan, yang ini menekan. Wah, kalau sudah sebaliknya ini ditekan. Terus ke kiri, ke kanan. Lumayan kan? Oke, silakan duduk kakak-kakak sekalian. Pertanyaan saya gitu kan ya. Siapa yang tadi pada ikut berdiri juga? Yang pada ikut berdiri juga, saya tanya, kenapa kok Anda mau berdiri gitu kan ya? Padahal kan ini YouTube gitu ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu Anda berdiri apa tidak. Tapi kok Anda mau berdiri? Ayo gitu. Kenapa gitu? Waktu saya melakukan ini juga kepada beberapa apa namanya peserta ataupun juga ibadah-ibadah ataupun juga khotbah-khotbah gitu ya di akhir khotbah gitu kan ya. Jemaatnya itu ada yang bilang gitu ya, loh karena Bapak yang memimpin, karena Kak David yang memimpin gitu. Jadi kami harus apa namanya mengikuti gitu. Nah, jadi saya langsung bilang gitu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, siapa yang memimpin di hatimu? Gitu. Nah, kalau kita mengaku bahwa Tuhan yang memimpin di hatiku, maka harusnya kita mengikuti pimpinan siapa? Pimpinan Tuhan gitu kan ya, bukan pimpinan diri sendiri gitu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bilang bahwa kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, maka kita harus bertanya gitu kan ya, siapa yang memimpin atau siapa yang akan kita ikuti gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, selain itu juga kakak-kakak sekalian, ada yang bilang juga, Kak David karena kami kenal sama Kak David gitu ya, nggak mungkin Kak David yang aneh-aneh gitu kan ya, padahal aneh juga gitu kan, seperti itu. Nah, apa namanya, karena kenal gitu ya, jadi kita percaya gitu. Karena kenal, kita percaya, jadi kalaupun diminta ataupun disuruh apa gitu ya, kita percaya bahwa orang ini, apa namanya, akan mengarahkan kita ke hal yang baik. Nah, Tuhan gitu ya, bukan hanya menyuruh, tapi memberikan teladan loh ini, gitu kan. Maka harusnya gitu ya kakak-kakak sekalian, kita harusnya apa? Meneladaninya. Sungguh-sungguh punya semangat gitu ya. Karena kita kan kita harusnya sudah kenal juga gitu kan.
Dan makin kita mengenal dia, makin kita lebih percaya sama dia. Makin lebih percaya sama dia, makin kita harus berusaha untuk mewujudkan Tuhan yang hidup dalam diri kita. Nah, itu usulan yang kedua, gitu ya, aktivitas bermakna kita, gitu ya. Tuh ya, setelah selesai mengajak anak-anak ikut terlibat dalam pelayanan, karena mereka mau mengikut atau meneladani Yesus, gitu ya. Ajak anak-anak untuk bangkit berdiri dan minta merentangkan tangannya, lakukan gaya yang unik. Bisa juga kalau Anda itu suruh gaya monyet juga bisa. Ayo coba gini-gini dulu, gitu kan. Nah, atau tadi kayak gaya senam gitu ya, kayak tadi saya gitu. Boleh juga gitu kan ya. Setelah itu diminta duduk dan tanya, kenapa kamu ikutan bergaya seperti itu. Nah, tunggu jawaban mereka. Yaitu ya rata-rata bilang yang tadi saya sampaikan itu ya, gitu kan. Bilang disuruh kakak gitu kan ya, ataupun ada yang yaitu karena kakak yang memimpin gitu kan, atau ada yang kok mau kok misalnya disuruh kakak, lah kok mau gitu ya. Loh, karena kakak yang lagi memimpin, yang bertanggung jawab dengan acara ini gitu, atau saat ini renungan kakak yang memimpin gitu kan, seperti itu. Jadi kalau gitu siapa yang memimpin di hatimu begitu? Apakah dirimu atau Kristus sungguh-sungguh memimpin di hatimu? Tuh jawabannya, karena mereka tahu bahwa yang mimpin saatnya ada kakaknya, atau mereka kenal kakaknya dan percaya seperti itu. Maka sama kalau kita dibilang murid-muridnya haruslah mengikuti apa yang diteladankan gurunya, dan semakin kita kenal, semakin kita percaya dan mudah mengikut Yesus gitu ya. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Nah, ini yang usulan itu ya. Nah, terus kemudian ayat hafalan dan pujian. Ayat hafalannya kelas tengah dan kelas besar sama ya, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau kepanjangan buat anak kelas 1 gitu ya, sampai pada sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Udah titik itu. Jadi 15A. Tapi kalau misalnya bisa udah habisin semuanya ya, seperti itu. Terus pujiannya melayani lebih sungguh, atau makin serupa Yesus Tuhanku juga bisa ya, seperti itu. Nah, terus ayat hafalannya, sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga. Nah, ini kan ayat hafalannya ya. Nah, caranya gimana gitu kan? Bisa juga gini, ini kreasi ayat hafalan. Udah dibaca semuanya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Oke, sudah hafal. Terus saya akan hapus gitu ya. Nih, saya dihapus. Wah, tadi itu aku gitu ya. Aku teladan gitu ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga apa itu tadi berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu gitu. Terus makin ke bawah makin banyak begitu ya. Nah, lama-lama dihilangkan begitu kan. Itu kan kita juga pernah dulu ya waktu kita sekolah minggu juga ayat hafalannya untuk menghafal seperti ini begitu ya. Oke. Nah, demikian sharing saya kepada kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Semoga semuanya ini boleh memperlengkapi kakak-kakak. Nah, terima kasih juga buat Bu Santi dan juga Pak Hendra ya. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak David untuk ide menarik di kelas besar. Terima kasih Kak David, terima kasih Kak Kristina dan juga Kak Hendra. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau bersama dengan kami. Kami boleh mempersiapkan bahan ajar ini untuk menyampaikan firman-Mu, mewartakan firman-Mu kepada adik-adik kami, sehingga mereka boleh terus semakin hari semakin mengenal kasih Tuhan, dan mau terus diajak untuk melayani yang lain sama seperti Tuhan sudah memberi diri melayani kami. Bapa di surga, kami mohon biarlah program persiapan guru sekolah minggu ini boleh terus menjadi berkat dan menginspirasi anak-anak-Mu yang boleh Engkau berikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati pelayanan Kak Kristina, Kak David, dan Kak Hendra. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak semua. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Dah.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.